Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Mengenalkan tentang jual beli. Pengertian jual beli. Ba'a yabi'u bai'an, artinya menjual. Bai'un artinya penjual. Ba'a yabi'u menjual, bai'un orangnya yaitu yang menjual, penjual. Ishtaro yashtari istirohan, artinya membeli. Mustari artinya pembeli. Tetapi kadang al-bai'u diartikan jual beli. Al-bai'u menurut bahasa adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, tukar menukar sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah mubadalatu malin bimalin ala sabilit tarodi, menukarkan harta dengan harta dengan cara suka sama suka. Itu atau jual beli. Kada pilih pahili. Ba'a yabi'u menjual. Upami ibta'a membeli, upami ba'a menjual, ibta'a yabta'u membeli. Istaro yastari membeli, syaro yasri menjual. Syaro yasri menjual, istaro membeli. Definisi jual beli ialah mubadalatu malin bimalin ala sabilit tarodi, menukarkan sesuatu atau menukarkan harta dengan harta dengan cara suka sama suka, baik menukarkan dengan uang atau barter, barang dengan barang. Sami kene namina eta jual beli, suka sama suka. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran, illa antakuna tijaratan antarodil minkum, kecuali dengan jalan penjualan, cuma dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Definisi tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk tukar menukar harta bisa disebut jual beli. Membeli barang dengan uang termasuk jual beli, karena uang pun termasuk harta. Sedangkan menjual jasa atau kerja tidak termasuk jual beli, tapi bisa disebut upah atau gaji. Jual beli adalah hal yang
disyariatkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, karena jual beli adalah kebutuhan seluruh umat manusia. Dalam jual beli terdapat aturan dan ketentuan dalam Islam yang harus ditaati oleh semua pihak, dan jika dilanggar berarti tidak sah dan disebut batal. Para ulama telah menentukan rumusan dalam jual beli, yaitu al-aslu fil buyu'i al-ibahatu, asal dalam jual beli adalah mubah atau boleh. Al-aslu fil buyu'i al-ibahatu, asal dalam jual beli adalah boleh. Ini berarti jika ada hal-hal yang terlarang dalam jual beli, diperlukan dalil yang menetapkan haram atau tidak sah. Contoh, jual beli ayam, kambing, sapi boleh karena tidak terdapat dalil yang melarang. Sementara jual beli babi haram karena terdapat dalil yang melarang. Demikian juga dalam hal-hal yang lainnya. Jadi jual beli adalah tukar menukar barang, baik barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan syarat taruh di suka sama suka. Rukun jual beli. Dalam praktek jual beli terdapat 4 unsur atau rukun jual beli, yaitu penjual, 1 penjual, 2 pembeli, 3 barang yang diperjualbelikan, 4 akad atau transaksi jual beli atau juga disebut ijab dan qabul, yaitu serah terima barang yang diperjualbelikan. 1 penjual, 2 pembeli, 3 barang yang diperjualbelikan, akad atau transaksi jual beli atau juga disebut ijab kabul. Kami ngajual tanaga sanes jual beli, ngajual tanaga mah ngajual tanaga, ngajual jasa sanes utama. Syarat jual beli. Para ulama telah membuat persyaratan demi sahnya jual beli. Tentu saja persyaratan tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya satu, syarat penjual dan pembeli. Dalam hal penjual dan pembeli disyaratkan: A. Orang yang sudah dewasa, yang mengerti proses jual beli dan mengetahui kualitas barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian tidak sah jual beli dengan anak kecil yang belum mengerti dan menguasai jual beli.
tetapi para ulama pun mengecualikan jual beli hal-hal yang kecil seperti anak kecil membeli permen atau kerupuk ke warung yang tidak begitu besar nilainya. Tapi upami jual beli nu kaetang aya nilaina disyaratkan harus yang dewasa. B. Orang yang berakal, yaitu orang yang dalam keadaan normal, tidak terganggu ingatannya. Dengan demikian tidak sah jual beli dengan orang yang tidak normal ingatannya atau dalam keadaan terpaksa. C. Agama Islam tidak mensyaratkan sahnya jual beli harus dengan sesama muslim. Dengan demikian sah jual beli seorang muslim dengan orang yang kafir. Teu aya syarat yang jual beli kedah muslim dengan muslim. D. Penjual itu pemilik barang yang diperjualbelikan atau yang diberi kuasa untuk menjual. Eta jantawi syarat jual beli. 2. Syarat barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat dalam barang yang diperjualbelikan, yaitu hendaklah barang tersebut ada dan diketahui identitasnya, kualitasnya, timbangannya, jumlahnya, dan hal-hal yang lainnya. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang masih majhul, tidak diketahui, tidak diketahui seperti ikan yang masih di kolam, tentang yang masih di dalam kentang yang masih di dalam tanah, padi yang belum dipanen, yang belum dapat dipastikan jumlah atau timbangannya. Jadi syarat jual beli barang yang diperjualbelikannya harus sudah diketahui kualitasnya, kemudian timbangannya, ukurannya sudah diketahui. B. Bukan barang yang haram dimakan seperti babi, darah, atau bangkai, karena semua itu haram dimakan. Juga haram menjual patung atau berhala, karena haram haram disembah. Kengi ngajual
bangke munding ka kebun binatang. Jadi masalah sir kehinga juga bangke munding joy ka kebun binatang keur parab satu kenging teu jual bangke munding bangke doma kan keur parab di kebun binatang terjadi masalah oke. C. Hendaklah yang diperjualbelikan itu barang yang dapat dimanfaatkan seperti pakaian, makanan, minuman atau yang lainnya. Dengan demikian haram menjual barang yang tidak ada manfaatnya seperti ular, tikus atau serangga. Dalam hal ini para ulama mengecualikan anjing pemburu. Dalam bahasa Arab anjing pemburu teh kami ajengan mah mu'alim, ari anjing mah mu'alam, kalbul mu'alam, anjing pemburu. Jelema mah mu'alim tetenya, ari anjing mah mu'alam yang diajar. Gajah untuk pengangkut barang, burung untuk dinikmati suaranya. Demikian juga yang diperjualbelikan itu barang yang dapat diserah terimakan. Kenging ngajual ijazah sok aya di urang kenging ngajual ijazah ente termasuk yang boleh atau tidak boleh diperjualbelikan. Kertas tentunya. Hendaklah barang yang diperjualbelikan itu barang yang dapat diserah terimakan. Dengan demikian tidak boleh menjual binatang yang kabur, burung yang lepas dari sangkarnya, ikan yang masih di kolam atau sungai, anak kambing yang masih ada dalam kandungan ibunya. Ngajual turunan ieu domba sapi masih dikandung geus dijual teh kenging. Syarat ijab dan qabul. Ijab qabul artinya serah terima barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul adalah bukti yang menunjukkan suka sama suka di antara penjual dan pembeli, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran, yakni ijab kabul bisa dengan lisan, yaitu ucapan penyerahan dan pihak penjual, dan ucapan penerimaan dan dari pihak pembeli. Bisa juga dengan serah terima bon atau faktur dalam ijab kabul. Aya nu apik bisa ijab kabul teh kudu kudu serah terima anak pok lisan nyangakeun jeung nampi. Aya kudu ikrar eta teh
ijab kabul, ikrar ijab kabul. Ijab kabul, ikrar ijab kabul. Eta mah ikrar ijab kabul. Engke mah barang sok cokot duit lagi tos ijab kabul. Ali urang sok aya nu apik nyanggakeun barangna tuluy ditataan hiji-hiji nampi ta eta mah ikrar ijab kabul sanes ijab kabul. Mun tos diserah terimakeun barangna teu ikrar oge tos kalebet ijab kabul. Anda setuju? A. Telah diketahui dengan pasti barang yang akan diserah terimakan, baik jumlahnya, timbangannya, atau kualitasnya. Pamina kami ngeca bea pesen beas ya kelas hiji atau nomor hiji aparin cekap eta oge terus disebatin bangden ukuran kualitasnya. Telah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, baik harganya atau jenis barangnya. C. Ijab kabul. Ijab kabul berlangsung pada satu tempat di mana pihak penjual dan pembeli berada di tempat itu. Lebih resmi lagi jika jual beli tersebut dilakukan dengan menggunakan akte jual beli dan kwitansi penerimaan uang dari pihak pembeli. Hal ini untuk menghilangkan kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari. Di zaman Nabi can aya kwitansi, zaman Nabi mah biasa serah terima. Ayeuna mah tos nganggo lengkap kwitansi. Kantenan dengan penjual beli sanesna. Eta ti antawisna bab jual insyaallah urang keureuh we teras bab jual beli teh naon-naon wae persyaratan jual beli nurutkeun Islam naon wae urang anu kaetan ngalanggar tina katentuan agama tentang jual beli terus pisan masalahna langkung berkembang. Jantawisna domina tekenging ngajual anjing ayeuna mah tos aya umum ngajual anjing, aya deui teu meunang ngajual kucing. Da kumaha beunang ternyata eta kajaba cenah anjing tadi anjing anu tos terpelihara anu tos diajar. Terus Nabi melarang jual beli kucing. Ayeuna mah aya jual beli kucing, memberi kucing nu harade mah. Eta seueur permasalahan. Mangga urang tuntut we